Oke guys, jadi di sini gue mau ngebagiin satu DL giveaway ya. Untuk giveaway lainnya ya langsung komen aja kayak biasa. Nama, nama World. Ya tadi juga nama itu Go ID ya, sama komentar tentang video yang ada di sini ya, kayak tentang daily challenge atau mau dibikin next videonya tuh tentang apa pembahasan gitu, yang pembahasan untuk ngobrolan lama gitu lah. Oke, langsung aja kita bagiin gift. Oke guys, langsung aja gue bagiin. Ini linknya udah ya. Coba gue copy paste lagi deh. Tuh udah oke. Langsung aja kita ini udah get YouTube comments. Oke, ada 78. Langsung aja kita start ya. Siapa yang bakal menang? Nama wordnya lu asik gue like. Oke. Back another winner. Thank you cuy. Oke, ada lagi nggak ya? What Choseros. Owner usus kecoa. Mungkin mereka mungkin malas aja farming atau messing, jadi mereka cuma pengen lazy profit, cuma beli AFK jual dah kalau bisa sih. Di World Edge itu biasanya memang trader-trader ya, mereka sebulan itu bisa lebih dapat 10 BGL ya kalau misalkan emang mereka udah kaya banget gitulah. Tapi kadang juga nggak selamanya dia bisa untung, karena walaupun dia trader tiap hari di situ, kadang dia juga bisa ngedrop kayak kadang item PW ngedrop dan lain semacamnya gitu kan. Udah kelar dan mungkin para ngerasa profit farming itu kecil bagi mereka dan gak worth, mungkin karena mereka juga mungkin udah besar gitu. Iya sih, kadang ada yang udah capek farming kan, gue juga sebenarnya udah capek, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau dibilang nggak worth itu tergantung sih. Kalau lu tahu jalannya pasti ada aja gitu yang lebih untung daripada lu cuma ngediem di situ aja sih di world average itu. Tapi ya balik lagi tergantung modal semua sih. Oke, thank you buat komennya ya. Langsung aja kita bagiin giveaway. Oke, langsung aja kita ke World Course, Coseros Course ya kan. Langsung cuy, mana kita ke Course. Oke. Oke benar, langsung aja kita ini DL. Oke. Satu DL, selamat Bang. Selamat Anjas. Menang giveaway. Nah, kita siapa tahu dia lupa ya kan habis komen di mana. Oke. Langsung aja kita masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang daily challenge lagi, tapi mungkin di video kali ini itu khusus untuk para pusher ya, yang apa, entah itu niat lu nyari WL, entah itu niat lu seneng-seneng karena mau ngepush aja, atau niat lu mau bikin ke epic quest. Tapi ini ke yang epic quest benar-benar apa ya, ditekanin banget lah dari gua sih kayak infonya. Oke, daily challenge itu kalau yang belum tahu, ini eventnya ada per hari ya. Jadi setiap hari, misal hari ini jam 7 malam sampai jam 9 malam. Untuk besoknya berarti jam 8 malam sampai jam 10 malam. Dan seterusnya ya. Dia tuh adanya 2 jam. Kalau nyari daily challenge di mana bisa, kalau misalkan nanya waktunya ya, bisa di item yang namanya challenge board, atau lo kelupaan di kanan itu ada yang warna orange, tinggal lo pakai orange aja di itu, dipencet, nanti keluar sisa berapa jam lagi bakal mulai gitu. Untuk daily challenge ini ada sebagian daily challenge yang nggak bisa dimainin atau di push, bukan nggak bisa di push sih, tapi lebih ke sadar diri aja, karena kalau kita kan tinggal di Asia gitu ya, ya khususnya Indonesia, bukan nyalahin internet, tapi ya emang sekencang apapun internetnya tetap aja gitu nggak bisa sekencang orang USA sama orang Eropa, karena server mereka itu pingnya lebih kenceng, lebih sedikit gitu lah. Kalau misal lu biasa main ML itu kan ada tuh ping 1 ms 2 ms gitu kan. Nah itu mereka pingnya lebih kecil angkanya dibanding kita. Mungkin contoh daily challenge yang nggak bisa kita buat push itu kayak Dr. Duel. Misal kalau lagi Surgery Day tahu kan yang apa, yang munculnya itu setiap sebulan sekali. Kadang kalau lagi gamenya rada-rada dia muncul 2 kali sih, tapi yang kalau malpraktek itu cuma 15 menit, kalau recovery itu cuma 1 jam biasanya.
Itu daily challenge-nya itu kalian disuruh nge-surk manusia atau surk es banyak-banyaknya, tapi harusnya surk es sih biar lebih cepet ya, karena kan susah gitu nyari manusia sampai banyak-banyak. Nge-surgery surk es nanti ada poin-poinnya, itu kan ada delay-nya tuh kalau kalian nge-surgery kan. Mungkin bakal gue tampilin di sini perbedaan surgery orang Indonesia sama orang luar, bukan Indonesia doang sih, harusnya yang Asia ya. Ini perbedaannya. Kalau surgery aja kayak gini berarti Startopia juga sama ya. Untuk surgery sama Startopia itu lebih ke sadar diri. Kalau malah di mes kita masih bisa nge-push walaupun surgery, soalnya itu nggak pakai surk kan. Cut class juga masih bisa walaupun ada delaynya. Untuk Wall of Wolves ini dia kan parkour, jadi masih bisa juga. Untuk Fish Frenzy masih bisa. Carny Contest masih bisa, Battlers Beatdown bisa, Crystal Crusher bisa, dan lain semacamnya lah ya. Tapi di sini gue nggak ngebahas kayak bisa-bisa doang apa enggak gitu. Gue mau ngebahas tentang seberapa penting gitu kekayaan dan seberapa penting hal lainnya gitu. Kan kalau pas itu gue udah pernah bikin kan video tentang seberapa penting kekayaan di daily challenge, tapi di tahun 2023 ini mungkin kekayaan itu makin penting lagi untuk daily challenge ya kan, karena untuk beberapa daily challenge ada yang dari emang hoki atau emang skill pindah ke pay to win banget gitu, karena banyaknya bot dan lain semacamnya. Oke, untuk pembahasannya itu lebih ke tips sih. Kayak kemarin contoh nih, kan gue nge-push ya kan, nge-push mutan gitu pas lagi bulan puasa. Otomatis gue kan ninggalin profitan, ninggalin apalagi semacamnya gitu. Dan juga nggak mungkin gue nyari si Alcin, nyari Growel itu bikin ya, pasti kan gue beli kalau mau nyari kayak gitu. Habis itu kalau water bucket juga beli, nanam sendiri. Kalau nanam sendiri bisa, atau misalkan kalau beli langsung juga bisa kan, tapi ya lebih hemat kan nanam sendiri gitu. Nah kalau misalkan daily challenge mutan atau chef showdown itu dia masukin water bucket atau flow-nya nggak bisa kayak dibantu gitu loh sama orang lain, jadi harus masukin sendiri. Apalagi kalau daily challenge mutan itu kan dia nggak mungkin dong pakai 1-2 oven, dia harus ready yang namanya hampir 3000, atau mungkin kalau yang masaknya lebih dari 50 oven dia ready 3000 oven lebih ya. Dalam satu watt itu lo harus masangin water bucketnya dulu tuh, itu pas bulan puasa coba. Terus pas itu daily challenge itu jam 11, 12 sama 1 ya, jadi 3 hari. Di hari pertama aman, hari kedua aman, di hari ketiga juga seharusnya aman sih. Tapi entah kenapa pas hari itu tuh kan gue masak tuh, hari ketiga udah masak, abis itu gue sahur, terus gue tidur. Nah pas bangunnya jam 8:30 itu kan ada bimbingan sama itu kan, sama dosen buat skripsi gitu. Udah tuh selesai. Nah pas besoknya ini kayak mulai badan tuh pusing gitu, kepala. Nah sebenarnya gue mau lebih ngebahas ke sini sih, bukan ngebahas tentang profitan mulu. Jadi iya sih, untung gitu gede kan, walaupun lu nggak jual 1, 2, 3 pun, kalau lu nge-push daily challenge atau entah lu masak aja gitu, itu lu bakal untung. Tapi kan sebesar itu gitu untungnya dibandingin sama kesehatan lu gitu. Memang gitu nggak ada orang yang mau sakit, tapi kan kita juga nggak tahu kapan kita sakit gitu. Walaupun kita alasannya udah makan atau udah minum yang cukup gitu, tapi kan kita nggak tahu kapan kita sakit gitu. Mungkin juga gua terlalu memaksakan gitu kan, nge-push 3 hari, yang mana kalau dilihat dari sekarang yang gue incar tuh cuma profit gitu loh kalau gue ikutan kayak gitu, dan nggak ngincar epic cost lagi karena kan udah dapat juga kan.
Ya jadi kalau saran gue sih, misalkan kalian mau ikutan daily challenge untuk ngejar epic quest, terus lu emang orangnya pengen ngejar banget gitu loh. Misalkan kayak daily challenge jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, ya gue saranin jaga diri lu yang lebih penting dulu sih. Entah itu lu malamnya tidur dulu dan bangun jam 12 malam gitu kalau daily challenge jam 1. Tapi kalau masak nggak bisa ya, harus bangun jam 10 lah atau jam 11. Jam 10 malam sih kalau daily challenge jam 1. Entah lu makan sama minum yang banyak dulu gitu. Yang penting lu harus jaga kesehatan lu dulu itu. Itu lebih penting dibandingin profitan lu atau epic quest lu gitu. Soalnya daily challenge ini bukan cuma tentang profit gitu, tapi kesehatan lu tuh lebih utama kalau kata gue gitu sih. Walaupun ada sebagian orang yang ikutan juga sama tapi dia nggak sakit gitu, mungkin entah daya tahan tubuhnya lagi kuat atau daya tahan tubuhnya gue yang lagi lemah gitu ya. Karena misalkan lu sakit pun kayak jadi nyakitin diri sendiri gitu. Iya sih, jadi nyakitin diri sendiri dan jadinya kelihatannya tuh lu nggak sayang sama diri lu sendiri karena lu terlalu yang ada di otak lu tuh cuma profit dan lupa sama kesehatan lu sendiri gitu. Ini sebenarnya gue lagi ngomongin diri gue sendiri ya, soalnya pas kemarin itu yang pas puasa gue tuh 3 minggu sakit cuy, gara-gara ngepush daily challenge 3 hari itu. Emang ada aneh sih, tapi kan ya emang gimana, siapa juga yang mau sakit ya kan. Oke, jadi misalkan mau ikutan daily challenge gitu, lu juga harus tahu diri lu lagi bagus apa enggak gitu kan. Ini buat pusher ya terutama ya. Kalau untuk yang nggak nge-push ya, gua rasa sih kan lu bisa santai-santai gitu. Kecuali kalau lu lagi nge-shatter, tapi sambil nge-shatter pun orang bisa santai gitu kan, bisa sambil senderan. Oh iya, untuk senderan ini juga misalkan lu duduk di komputer gitu, harus itu sih, entah itu ada senderannya atau harus lebih banyak nyender gitu. Jangan ngebiarin diri lu duduk di depan komputer terlalu lama dan gak minum yang banyak gitu. Kecuali kalau lu nge-push di HP kan bisa, entah itu lu masak sambil tidur atau sambil tiduran gitu kan, atau sambil duduk senderan kan itu bisa. Kalau misalkan kayak gua gini kan, gua duduk di tempat tidur ya, nggak ada senderan sama sekali gitu loh, dan itu tuh rasanya masak jadi capek gitu kan karena nggak ada senderan sama sekali. Oke, untuk dari tips pushernya, untuk yang hal kesehatan ini udah ya. Sekarang kita mau ngebahas tentang yang profitan gitulah. Kalau lu emang nge-push epic quest atau emang mau profitan ya, kalau mau nggak mau kan jual satu gitu. Kalau misalkan mau memaksimalkan keuntungan dari challenge tersebut gitu kan, saran gua itu lu join kayak guild Reborn, itu guild home-nya di Reborn DC, atau guild sama di sama medal, atau guild Shovel di Shovel Shovel guild kalau nggak salah nama home-nya itu. Lu bisa ngecek daily challenge score di Discord Game Nyantuy, ada sih. Mungkin Discordnya bakal gua taruh di deskripsi ya untuk link invite-nya. Nanti lu bisa lihat kayak daily challenge-nya itu lagi apa dan yang juara tuh siapa, dan guild-nya itu guild apa aja. Jadi lu tuh bisa tahu gitu mau masuk mana dulu. Ini khususnya buat yang itu ya, yang mau nyari temen buat bantuin lu nge-push daily challenge atau nyari profitan, tapi lebih ke yang nyari itu sih, yang nyari epic quest. Tapi entahlah masih ada apa enggak di tahun 2023 ini orang yang main GT yang emang mau ngejar epic quest gitu loh. Karena ya tujuan orang main GT kan juga beda-beda. Dan kalau daily challenge ini profitannya itu nggak bisa sendiri untuk semua daily challenge gitu. Kadang ada kayak Crystal Crusher itu lu harus nge-shatter sebanyak-banyaknya kan, nggak mungkin
kalau lu nge-shatternya sendiri gitu. Karena ya nggak bakal menang, lawan lu tuh bisa 5 orang, 6 orang, bahkan 10 orang gitu nge-shatter. Kalau untuk KM juga nggak bisa sendiri, karena walaupun bisa sendiri tapi lu bakal butuh waktu lebih gitu buat ngecek-ngecekin super villain yang bisa lu lawan tuh yang mana aja gitu. Karena kan nggak semua KM wave yang lu spawn itu jadi super villain kan, dan nggak semua super villain juga dilawan. Tapi kalau sekarang kalau lu mau ikutan KM ya Banhammer itu wajib sih. Terus kalau kayak Malady Mesh itu daily challenge kan surgery yang Malady kan, itu tuh lu juga butuh tim gitu loh di guild lu yang bisa bantuin ngecekin atau bantuin infectin Malady itu buat ke pasiennya. Kadang juga nggak semua pasien mau di surgery gitu, kadang habis kita tempelin chaos langsung kabur gitu kan, ada juga orang yang jahat kayak gitu. Timbang beberapa WL pun untuk sebuah chaos diambil gitu kan, aneh juga sih. Terus kalau kayak guild guild potion itu juga, kalau fish frenzy, kalau daily challenge pancing itu juga lu butuh banget yang namanya potion. Makanya kalau emang beneran mau nge-push daily challenge, gua saranin tuh buat join guild mereka gitu yang tadi udah gue sebutin. Karena nggak bisa gitu kalau lu nge-push sendiri, kecuali kalau ya lu nge-pushnya masak doang, itu kan nggak penting kan. Emang benar-benar solo nggak apa-apa. Kalau untuk pet battle gitu, itu pet battle tuh lu wajib punya deck snowman ya kan, dan juga lu harus punya pengetahuan tentang pet battle gitu. Karena deck snowman itu kan nggak bisa nembus shield kan, tambah nggak bisa nembus yang akrobatik. Jadi lu nggak bisa make skill snowman tersebut seenaknya gitu. Dan juga lu harus tahu elemen apa yang counter dari deck snowman lu gitu kan. Nggak mungkin lu malah elemennya resisten ke musuh, jadi mereka nggak mati, malah bisa-bisa lu nya yang mati gitu dari pattern whistle-nya tersebut ya kan. Nah, untuk Battlers Beatdown ini daily challenge pet battle dia butuh yang namanya tim ya. Makanya lagi-lagi kalau mau join guild kalau mau join daily challenge ya harus sih yang namanya join guild mereka kayak gitu. Crystal Crusher apalagi butuh banget yang namanya tip. Tapi biasanya kalau emang lu mau nge-push daily challenge ada gilirannya, entah itu kayak misal daily challenge Crystal Crusher udah dikuasain sama satu orang, atau misalkan emang dia lagi mau gantian gitu, itu bisa gantian. Atau kayak ayo nih gua ada kristal tapi gua nggak butuh achievement gitu, lu bisa kayak nih shatterin kristal gua tapi nanti kristalnya buat gua ya, sama hadiahnya itu bisa juga. Kalau misalkan emang lu nggak mau nge-push dan jadi istilahnya lu nge-sponsorin tapi hadiahnya tuh buat lu semua gitu, dan lu nggak butuh achievement ya. Oh iya, satu info lagi yang paling penting sih ini, kalau emang lu mau nge-sponsor Epic Quest, pastiin lu nggak pernah ke-ban sama sekali lebih dari 3 hari. Oke. Kalau lu pernah ke-ban 3 hari, lebih dari 3 hari, kayak 7 hari, 60 hari. Dan ban-nya itu emang bener-beneran ke-ban, bukan dari auto banned by system yang ngebug atau nge-glitch gitu loh. Dan yang langsung di-unban. Kalau misalkan lu udah pernah ke-ban, walaupun lu udah tobat atau apa, jangan sekali-kali nyentuh yang namanya Epic Quest, karena lu percuma nggak bakal dapat item sponsor sama sekali. Makanya daripada lu udah terjun duluan dan ente, mending gue kasih tahu dari sekarang, karena ini infonya kalau nggak dicari mungkin jarang yang tahu ya. Sebenarnya ada sih kalau lu ngecek di Growtopia websitenya itu. Misalkan lu kayak masih bertanya-tanya gitu dan emang lu player legal, lu bisa langsung kontak support, langsung email kayak tentang akun, bisa nggak sih kalau gua ikut sponsor item dari Epic Quest gitu.
Kalau nggak lu tanya ya terus lu ngegas duluan sampai epic quest lu komplit, terus akun lu pernah ke ban kan ente gitu. Mending lu tanya dulu, nggak usah takut akun lu ke ban kalau emang lu nggak ngapa-ngapain. Karena kemarin temen gua itu dia mau submit WOTD dan dia langsung nanya ke support gitu loh, dan kata support akun dia bersih, jadi dia berani gitu kalau nge-submit WOTD. Dan juga walaupun lu selesai epic quest terus lu nggak nanya gitu, pasti dicek sama mereka. Kayak pas itu tuh kan gue udah bilang nih, gue udah selesai epic quest, gue mau sponsor, tapi sama mereka tuh dicek dulu gitu loh. Kayak abis itu baru gue tegesin lagi, gue reply message-nya, nickname gue ini loh, terus gue udah selesai epic quest dan akun gue juga bersih. Terus abis itu baru sama dia langsung, ayo mana itemnya, kayak gitu. Langsung disuruh kasih itemnya apa, dan juga deskripsinya kayak gimana, kayak ngasih gambarannya itu kayak gimana gitu loh. Kalau untuk item gua itu desainnya semuanya dari gua ya, pure dari gua cuma ngambil referensi dari suatu item gitu. Itu cuma referensi, dan untuk nge-pixel artnya itu dari tangan gua semua 100%. Untuk animasi dari itemnya juga 100% dari gua, nggak ada campur tangan apa-apa sama sekali. Jadi ya itu 100% item pure punya gua. Untuk item rilisnya kapan, ini di next queue ya, next item ini. Misalkan rilis sponsor item kata Jackbow ya, ini item gua, tapi kan gua juga nggak tahu, gua nggak bisa berharap banyak. Gua tuh selesaiin epic quest dari tahun 2021 bulan Juni, dan sekarang udah 2023, item gua belum rilis. Jadi kalau lu mau ngegas epic quest, lu juga harus pikir-pikir dulu apakah lu bakal kuat gitu bermain dengan legal sampai item lu rilis atau sampai GT-nya tutup gitu kan. Kalau misalkan bermain legal sampai item lu rilis itu kayak ada niatan dong, kayak lu mau ilegal gitu kan. Enggak, jangan gitulah. Tapi kan ya lebih baik lu pikirin dulu gitu tujuan main GT lu apa gitu kan. Karena nggak bisa kayak lu majuin ke epic quest tiba-tiba udah ngabisin DL banyak terus lu malah ilegal terus ke ban, kan jadi sayang gitu loh. Mending dari awal aja gitu. Tapi gue nggak nyaranin juga sih dari awal langsung kayak gitu kan, itu juga ilegal kan di GT. Tapi kan gue nggak bisa tahu tujuan player main GT itu apa kan. Gue cuma ngasih jalan aja gitu yang seharusnya dipikirin dulu daripada lu lakuin terus baru lu pikirin, takutnya nyesel di akhir gitu kan. Jadi ya misalkan emang lu mau nge-push daily challenge, entah itu lu mau nge-push top player atau kayak sekedar mau bantuin aja, itu bisa banget. Jadi ya cobalah profitan baru gitu dari daily challenge, karena profitan daily challenge ini ya sangat santai menurut gue ya kalau emang lu nggak nge-push gitu loh. Walaupun nggak bisa santai juga sih, misalkan maaf skill lu agak kurang gitu di surgery ya, misalkan emang lu udah jago surgery atau sekedar bisa yang bukan sampai gagal gitu, itu harusnya aman sih. Karena ya nano nurse bot juga lumayan kan, 5 DL sekalian ngegacha. Atau item-item yang lain kayak mega hooky vest, lu cuma modal shrimp atau fishing fly. Jangan sih fishing fly, harusnya shrimp. Terus kalau lu level 9 ya kan, lu bisa sekalian mancing min, atau kalau lu mau pakai Ozi ya silakan mancing di Ozi gitu yang di air hijau. Atau misalkan mau di quantum starfish di yang water beku, silahkan pakai baitnya ya kan. Terus lu dapat mega hooky vest, itu kan lumayan gitu daripada lu nggak dapat apa-apa gitu kan. Profitan daily challenge ini juga menurut gua nggak terlalu susah, asalkan lu mau mencoba dan emang orangnya tuh suka explore sana sini gitu loh. Dan untuk nge-chamsin kan gua aja nih yang lambat ya chamsinnya. Gue jujur kalau gua nge-chamsin itu nggak cepet cuy, butuh sekitar 45 menit bahkan 1 jam gitu buat sampai minnya.
ya kan lama banget gitu, padahal kan harusnya champion itu kan cepet ya kan kalau orang yang udah jago. Oke, mungkin itu udah semua sih dari gua. Kalau misalkan emang niat nge-push, pikirin lagi yang akan terjadi ke depannya. Kalau emang mau nyoba profitan daily challenge ya silahkan, karena itu menurut gua profitan sampingan yang sangat bagus ya. Lu tahu itu nggak apa Tower of Legend? Kalau dia butuh DL, dia tinggal surgery, profitnya gede ya kan. Kayak misal contoh Dokter Duel tuh, Dokter Duel kan dia pasti tuh top 1. Itu dapat stetoskop harga se-BGL kalau nggak salah sekarang stetoskop. Sama challenge count harga 50 DL. Dia dalam 2 jam bisa dapat sekitar 1,5 BGL pas sebulan sekali itu ya. Kalau dia butuh DL lagi ya dia ikut malah di match gitu, dapat top 1 lagi, dapat challenge count lagi ya kan, profitnya gede ya. Itu tuh seorang legend kayak Bonta pun dia masih profitannya dari daily challenge gitu sebagian, walaupun sebagian dari guild logo dan lain semacamnya. Dan gua pun seorang legend pun masih profitan dari sana gitu lah. Dan banyak juga dari pro player Growtopia dari profitannya itu dari situ. Bukan cuma profitan, kalian juga bisa nambah kenalan atau teman gitu loh buat main GT. Jadi nggak sepi-sepi amat gitulah. Oke, mungkin video dari gue segitu dulu. Thank you for watching 24 menit ini ya. See you in the next video. Tinggal minta aja apa yang mau dibahas di kedepannya, tapi jangan pet battle karena gua kalau bahas pet battle ya penontonnya agak kurang sih, kecuali kalau ngebahas malware ya minta aja sih.